Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan staf KBRI di Peru sudah bergabung melalui sambungan daring juru bicara kedua Kementerian Luar Negeri, Fat Nabil Ahmad Mulahela. Selamat malam Pak Fat, waktu Jakarta. Selamat malam Bu Tiffany. Baik, Pak Fat, terkait dengan perkembangan investigasi sejauh ini apa yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Kementerian Luar Negeri dari pemerintah Peru sendiri, Pak Fat? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami dari Kementerian Luar Negeri dengan duka cita memang mengkonfirmasi bahwa pejabat Kanslerai KBRI 5, Bapak Zetro Purba yang pada Senin lalu tewas menjadi korban penembakan oleh pihak tidak dikenal saat mengendarai sepeda di Lima. Dan almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat tertolong, dan saat ini otoritas Kepolisian Nasional Peru bersama dengan Divisi Homicidos dan Depinsri juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan bukti-bukti termasuk rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Saat ini proses forensik dan penyelidikan menyeluruh masih ditangani dengan melibatkan juga pihak kejaksaan setempat, dan Bapak Menteri Luar Negeri sudah berkomunikasi langsung juga dengan Menteri Luar Negeri Peru untuk mendorong agar penyidikan ini dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan cepat, termasuk juga untuk kelancaran pemulangan jenazah ke tanah air. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan pelindungan bagi staf diplomatik dan WNI di Peru. Dan pemerintah Peru juga sudah menyampaikan duka cita juga dan menyampaikan komitmennya untuk mempercepat proses investigasi ini, dan sementara itu KBRI juga terus ikut mendampingi keluarga almarhum dalam berkoordinasi erat dengan otoritas di Peru untuk proses otopsi ini. Oke, baik Pak Fat, terkait dengan kronologi sejauh ini mungkin yang lebih detail atau lebih rinci yang sudah dikantongi oleh Kemenlu, seperti apa pada saat peristiwa penembakan itu terjadi? Baik, memang menurut keterangan dari istri almarhum bahwa sebelum tiba di rumah beliau memang mengunjungi bank yang berlokasi di dekat kediaman yang bersangkutan, dan beliau memang mengalami luka tembak yang fatal di bagian kepala, dan segera setelah itu dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang datang ke TKP. Namun memang pihak rumah sakit menyatakan bahwa saudara Zetro tidak dapat tertolong karena sudah meninggal saat tiba di rumah sakit. Seperti itu. Oke, Pak Fat, tadi Anda sampaikan korban almarhum bersama istri sebelumnya sempat pergi ke bank, begitu ya? Betul. Oke, apakah ada barang bukti yang diambil atau hilang dari lokasi kejadian? Untuk itu memang saat ini KBRI masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian Peru untuk investigasinya. Jadi untuk memastikan bahwa ini dilaksanakan secara menyeluruh. Yang dilakukan saat ini adalah KBRI di Lima sudah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri untuk melakukan investigasi ini secara menyeluruh, dan saat ini kita ingin memastikan agar ada penambahan keamanan personel di premis KBRI dan seluruh personel KBRI. Oke, baik. Dari informasi yang kami terima, almarhum ditempatkan di Peru, di KBRI Peru baru 6 bulan. Betul ya Pak? Sejak bulan Mei. Oke, baik. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Apakah dalam kurun waktu 6 bulan ini almarhum atau korban ini pernah bercerita dengan sesama rekan di KBRI bahwa mungkin ada indikasi ancaman yang diterima atau mungkin hal-hal seperti itu? Detail seperti itu ini seperti masih didalami untuk detail-detail seperti itu, dan karena ini sedang dilakukan proses yang menyeluruh, sehingga kita akan sama-sama menantikan perkembangan dari proses investigasinya yang masih berjalan. Namun yang saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Lima adalah memastikan agar perhatian yang maksimal dari pemerintah Peru terhadap kasus ini dapat diberikan agar bisa dituntaskan secara cepat, seperti itu.
Oke, baik. Tadi Pak Fat Anda juga sampaikan memastikan keamanan bahwa seluruh Betul. staf KBRI yang ada di sana ya terkait dengan keamanan ini. Apakah ini juga berlaku untuk staf KBRI di negara-negara lainnya? Betul, terutama kalau untuk yang di Peru itu memang untuk keluarga terutama kita menempatkan di lokasi yang lebih aman dan juga dengan pengawasan dari aparat keamanan. Dan juga untuk warga kita di sana ada sarana hotline 24 jam yang dibuat oleh KBRI 5 untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di Peru khususnya bisa mendapatkan update-update yang penting dan juga dapat selalu aware tentang perkembangan yang terjadi. Nah, di sini juga kami juga menghimbau pada masyarakat Indonesia yang berada di Peru agar bisa terus memantau perkembangan informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp dan juga untuk bisa menghubungi KBRI apabila memerlukan bantuan atau informasi yang penting terkait dengan keamanan terutama. Oke, baik. Kalau tadi saya bertanya dari sisi korban, apakah mungkin dalam waktu belakangan menerima ancaman atau lain sebagainya, apakah di KBRI, kantor KBRI Peru sendiri belakangan situasinya apa? Lebih relatif kondusif, kemudian tidak ada ancaman apapun, atau mungkin pernah ada yang juga melaporkan adanya indikasi tindakan kriminal atau ancaman terhadap KBRI kah? Atau staf lainnya kah? Belum ada sih, sebelumnya memang belum ada. Belum ada ya, baik. Pak Fat, dengan adanya peristiwa penembakan ini, bagaimana kemudian aktivitas di KBRI Peru sendiri? Apakah tetap berjalan seperti biasa atau mungkin ada perubahan format pelayanan dalam beberapa hari ini? Baik, dengan adanya peristiwa ini tentu yang pertama yang saat ini sudah dilakukan itu adalah terhadap jenazah almarhum itu dilakukan autopsi dan tanggal 2 kemarin dan selain itu kalau untuk pelayanan dari KBRI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa, tapi tetap juga kita memperhatikan perkembangan situasi di lapangan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan melihat bagaimana perkembangan hasil investigasi. Terima kasih Pak Fat Nabil Ahmad Mulahela, juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri sudah bergabung dengan Newsroom hari ini.